Oke, Pak Andre. Amin. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Bambang sudah mengisi Ya, Pak. pujian penyembahan. Pak Dokter Saud belum masuk ya? Karena dia janji dia mau hadir hari ini untuk konsultasi kesehatan. Ya, oke, belum belum masuk lagi. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada kegiatan di rumah sakit ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Karel, Pak Gibson, dan Ibu eh, Yulia. Ya, baru ada berapa orang nih? Baru ada 5 orang ya. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan ya hari ini, hari Senin 22 Juli eh, ya 2024. Mau habis sih. Waktunya mau habis. Ya, oke, kita mulai saja. Ya, terima kasih. Bersyukur karena anugerahnya ya kita bisa berjumpa lagi pada siang hari ini dan kami berharap semuanya baik-baik Baik-baik saja. saja. Oke. Oke. Nah, semuanya sehat dan diberkati ya. Luar biasa siang hari ini seperti biasa ada teman ya yang mau bersaksi ini luar biasa seorang ibu lah ya. Tapi luar biasa dia karunianya spesial ini. Mau tahu karunia apa yang dipunyai oleh Ibu Yuli? Ibu Yuli Liau dari Cikampek, Jawa Barat ya. Karunia apa sebenarnya yang spesial? Nah, kita lihat aja nanti. Luar biasa. Ya, siang hari ini seperti biasa ya. Bu Yuli akan sebagai narasumber kita ya. Ya, teman-teman Kompak yang saat ini sudah hadir di virtual Zoom Kompak siang maupun yang saat ini masih sedang menyaksikan YouTube channel siang hari ini, saya beritahu bahwa Anda semua ada di YouTube channel yang tepat. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun Anda semua berada. Ya, welcome back di YouTube channel Kompak Siang. Ya, our quality time with Jesus ya. Sekiranya YouTube channel ini bisa memberkati Anda dan membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya seperti yang diperintahkan di Matius 28 19-20, Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Mohon jangan Anda skip ya YouTube channel ini, jangan di skip video ini dan Anda boleh memberkati YouTube channel ini dengan cara subscribe, comment, like, and share link YouTube ini ke komunitas-komunitas rohani Anda agar semua orang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mereka boleh diberkati sekaligus mereka boleh mengenal kebenaran sehingga mereka boleh bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, jangan di-skip videonya, teman-teman dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jika Anda rindu untuk mengisi ruang kesaksian, boleh kontak di 08122 790 2298 dan 08123 556 7375. Nanti kami akan jadwalkan ya untuk bisa tampil di YouTube channel ini. Ya, tapi minggu depannya lagi karena penuh nih. Minggu depan juga penuh. Nah, adanya sekarang Juli 29 ya akhir 29 sampai tanggal 1 Agustus itu masih kosong. Ya. Terima kasih buat kehadiran Ibu Yuli yang sudah berkenan hadir di link Zoom saya hari ini ya. Welcome to the room and of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Ya. Nah, oke, sebelum Ibu Yuli memulai kesaksiannya, saya ajak Ibu Yuli untuk berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul pada siang hari ini, meskipun secara virtual, untuk mendengarkan kesaksian dari Ibu Yuli tentang bagaimana Ibu Yuli mengalami kasih dan kuasa-Mu dalam hidupnya. Kami mohon kiranya Roh Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami
dan sehingga kami boleh mendengarkan kesaksian, biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan sehingga kami boleh terus memberitakan kebenaran firman Tuhan pada setiap orang yang mendengarnya. Kiranya kami juga berdoa untuk otoritas kami di gereja, biarlah mereka juga tetap bersemangat untuk memberitakan kebenaran. Ya, berikanlah keberanian kepada setiap kami dan ketenangan hati juga agar Bu Yuli dapat menyampaikan pengalaman mereka ya dengan jelas dan tulus sehingga namamu dimuliakan melalui apa yang Ibu Yuli bagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Yuli. Pak Andre. Ya, silakan. Nah, suara eko, Pak. Suara eko, crowded, Pak. Tes 1 2 3. Masih. Oh, saya kecilin ya. Oke, terima kasih. Tes 1 2 3. Bagus. Oke. Pro besar, oke. Oke, terima kasih Pak Bambang atas sarannya ya. Oke, Siap. terima kasih Pak Bambang. Saya juga nggak bisa kontrol di sini. Karena di sini sih baik-baik saja. Yang kontrol bisa dari luar. Ya, oke. Ya, oke Bu Yuli ya. Saya sebelum mulai kesaksian Bu Yuli ya. Ya, oke. Saya akan sharing satu kebenaran firman Tuhan. Tadi malam saya baca di mana tadi malam saya baca. Oh ya, oke. Apa hilang lagi nih? Amsal 4 ayat 23. Ini saya baca ya. Apa bunyinya Amsal 4 23? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dengar baik. Salah satu kunci kemenangan iman kita adalah dengan menjaga hati. Ya, ini yang saya tetap berjuang terus ini. Kadang-kadang saya juga kelepasan ini. Apa kata-kata saya mungkin keras ya bagi orang lain. Ya, situlah saya diingatkan di Amsal 4 ayat 23. Ya, kita pasti bahagia jika kita mampu menjaga hati kita. Alright, oke, mari kita ikuti ya podcast siang hari ini. Teman ngobrol siang ini adalah seorang penginjil ya yang dikarunia oleh karunia yang spesial ya. Oke, terima kasih Bu Yuli sudah menyempatkan untuk teman ngobrol saya siang hari ini ya di YouTube channel ini. Saya tahu ini pasti punya banyak tantangan dalam hal berinteraksi dengan orang-orang yang mengalami hal ini ya. Kita akan dengarkan ya sejauh mana sepak terjang dari Ibu Yuli dalam hal ya. Saya akan berikan layar ya di sub ini kepada Ibu Yuli. Silakan dimulai dengan perkenalan lebih dahulu ya. Coba teman-teman saya minta dengan hormat ya, kita sama-sama hargai Ibu Yuli yang siang ini sempat menyempatkan masuk ke sini loh. Dia pasti banyak kegiatan, tapi saya sepertinya setengah memaksa nih. Bu Yuli tolong saya masuk siang hari ini, kalau selesai nggak apa-apa keluar. Oke, ternyata dia siap. Jadi mari kita hargai Bu Yuli dengan berinteraksi secara aktif dengan kita semua. Bu Yuli tidak melihat dengan layar yang kosong ya. Kita semua dibuka lah ya kameranya supaya Bu Yuli bisa melihat siapa yang mau bertanya. Oke, silakan Bu Yuli, saya berikan layar. Monggo. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dengan Evangelis Yulilia dari Cikampek. Saya juga berkuliah STT ya. Jadi udah semester terakhir dan menjalani skripsi, lagi membuat skripsi seperti itu. Di sini saya mau bersaksi bahwa saya juga melayani untuk pelepasan
dan konseling. Seperti Iya. itu. Oke, sebentar. Bu Yuli ini aneh ya. Pelepasan roh-roh jahat loh ini. Karunianya. Iya, iya. Bisa ceritakan apa ya pertama kalinya kenapa tertarik dengan pelepasan roh jahat ini kan ada serangan balik. Pastinya Bu Yuli pasti akan pernah dapat serangan balik. Nanti bisa cerita. Oke, silakan. Ya, sebenarnya kalau mau ngomong jujur ya, kalau bisa memilih, saya juga nggak mau, Pak. Oke. Ya, karena kita seperti berhadapan langsung dengan setan face to face gitu ya. Iya, betul. Jadi hawa neraka itu terasa sekali gitu kan. Waktu orang yang saya doakan itu manifestasi, itu seperti kita berhadapan langsung sama setan. Wah, itu kalau awal-awal saya pasti udah langsung, aduh Tuhan gimana ini Tuhan, kalau setannya nggak lari ini gimana Tuhan, kalau dia nggak keluar gimana Tuhan. Nah, seperti itu ya. Apa yang menyebabkan Bu Yuli kok dapat itu? Apakah apa yang menyebabkan? Apa yang menarik dari pelepasan roh-roh jahat ini kan? Wah, orang nggak mau lah ini. Tapi Bu Yuli mau aja loh. Apa yang menyebabkan ini? Bisa Ya, cerita. oke. Memang awal dari saya kecil saya sudah tahu kalau saya ini terpanggil. Oke. Seperti itu. Karena saya diberi mimpi-mimpi besar oleh Tuhan. Ya, seperti saya mimpi saya tuh ada di satu ruangan yang gelap dan di situ ada ribuan orang, ruangan tertutup dan di situ Tuhan ada di samping saya. Oke. Lalu Tuhan bicara seperti ini. Maukah kamu membantu mereka untuk menemukan jalan keluar? Seperti itu. Lalu saya diam waktu itu. Saya nggak mau jawab apa-apa karena saya tahu ini tugas berat. Ya, karena yang saya lihat mereka meraba-raba di ruangan gelap itu, tapi saya melihat itu loh, pintu keluarnya itu loh. Kenapa sih kamu nggak ngelihat itu di situ? Seperti itu kan. Nah, sesudah itu saya juga pernah mimpi saya ada di satu ruangan gelap dan di situ banyak sekali ular, ribuan ular. Dan dia mendesis kencang sekali, rame, karena rame itu ular. Lalu saya berdiri di tengah-tengah ular-ular itu dan bahkan ular-ular itu sudah dekat sekali sama saya, sekitar jaraknya 1 senti aja, tapi tidak bisa menyentuh saya. Dan Tuhan bilang seperti ini, mereka tidak akan bisa menyakiti kamu dan tidak akan bisa menyentuh kamu. Seperti itu. Dan saya sebenarnya sudah dipanggil secara pribadi sama Tuhan secara audible ya. Jadi Tuhan memanggil nama saya waktu itu suatu malam. Saya tahu itu suara Tuhan, tapi saya tutup kuping saya dan saya balik muka. Saya nggak mau. Ya, oke. Karena saya melihat banyak sekali pendeta-pendeta yang hamba-hamba Tuhan yang tidak benar gitu. Saya tidak mau termasuk golongan mereka. Jadi saya tutup kuping dan saya nggak mau, saya balik badan. Oke, dari sana sekitar 2 tahun kemudian saya sakit. Nah, ini saya mau kasih tahu bahwa kita jangan sekali-sekali menolak. Kalau sudah Tuhan panggil, jangan menghindar dan jangan menolak. Dan saya sakit itu selama 5 tahun. Bayangin 5 tahun saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Dokter bilang, saya vertigo. Ada yang bilang saya gangguan jantung. Ada yang bilang saya asam lambung, seperti itu. Jadi saya ke dokter. Itu sudah 5-6 dokter sampai ahli saraf itu udah mengobati saya tapi tidak sembuh. Lalu saya mulai berpikir gini, wah ini saya cari pendeta aja yang berkarunia kesembuhan. Nah, saya cari nih di YouTube nih, yang keren banget kan. Ada tuh pendeta-pendeta yang bisa menyembuhkan tinggal nepok-nepok sembuh gitu kan. Saya hubungin mereka, bahkan saya video call. Saya bilang, Pastor, tolong dong bantu saya sakit sudah lama. Saya tidak bisa bangun, saya pusing kepala saya. Akhirnya didoakan. Sembuh nggak? Nggak. Satu pun nggak ada yang sembuhkan saya. Nggak ada. Terus teman-teman saya juga bilang, ini pendeta ini hebat, coba kamu telepon. Akhirnya saya telepon. Baru saya bilang halo, dan ternyata langsung orang itu bilang, kamu akan dipakai Tuhan. Kamu bersiap.
Seperti itu. Bahkan saya baru bilang halo, dia tidak nanya nama saya siapa, dia udah langsung ngomong seperti itu. Setelah itu dia mendoakan saya, tapi saya juga belum sembuh. Lalu saya panggil pendeta yang mengusir setan-setan. Saya pikir mungkin di dalam saya ada setan. Seperti itu. Sebentar, Bu Yuli. Bu Yuli Ya. 5 tahun sakit, sudah periksa ke dokter, dokter bilang apa waktu diperiksa? Banyak yang bilang vertigo, ada yang juga yang bilang asam lambung, ada yang bilang ini mungkin sarafnya, katanya gitu. Karena saya pusing dan seperti hilang keseimbangan. Oh, Seperti oke. itu. Jadi minum obat saja selama 5 tahun, Iya, nothing to do, minum obat di rumah iya, saja. iya, Oke, minum obat. Dan saya saya mencari pendeta-pendeta yang berkarunia. oke, oke, Ya, lanjut. dan tidak ada yang menyembuhkan saya juga manggil yang hamba Tuhan yang punya karunia untuk pelepasan. Seperti itu, mengusir setan-setan. Dan dia bahkan secara khusus datang ke Cikampek. Tapi setelah melihat saya, dia bilang seperti ini, kamu tahu, kamu akan dipakai Tuhan. Kamu punya karunia luar biasa, kamu akan dipakai Tuhan, kamu bersiap. Seperti itu. Dia itu, saya pikir, saya nggak pernah mikirin bodoh amat lah mau dipakai mau enggak gitu kan. Yang penting gue happy lah gitu. Maksudnya gue nggak mau hubungan sama orang gitu karena males gitulah. Saya ini orangnya tidak suka berhubungan sama orang dulu ya. Lalu saya kemudian saya cari nih di TikTok. Wah, yang bergelar profet. Dari luar negeri saya cari yang bergelar profet, nabi kan. Lalu saya telepon. Ada 3 orang itu dari berbagai negara. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Kanada, satu lagi saya lupa dari mana. Saya teleponlah mereka. Dan saat mereka mendoakan saya, mereka bernubuat seperti ini. Dengar apa kata Tuhan ini, katanya. Kamu diurapi Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Seperti itu. Jadi, tapi saya di sini bodoh amat juga. Saya nggak peduli masalah itu, gitu kan. Tapi ternyata nggak sembuh juga. Sudah didoakan itu nggak sembuh juga, gitu kan. Dan sampai saya... Sebentar Bu Yuli. Ibu Yuli kan nggak sembuh-sembuh, 5 tahun tuh lama loh. Apakah keluarga nggak memikirkan mungkin ada alternatif ini? Coba saya mau pergi paranormal. Mungkin orang seperti itu kan, dengan cara apapun yang penting sembuh. Mungkin ada mau cara-cara yang seperti itu. Kalau orang dunia kan begitu, cari paranormal. Adakah mungkin saudara yang menganjurkan seperti itu? Tidak. Tidak ada ya? Oke. Karena saya juga tidak mau. Oke. Very good. Ya, jadi waktu itu saya hampir mati. Setelah berobat ke sana sini, saya minum obat, saya tidak sembuh dan suatu siang nafas saya udah tinggal satu-satu. Karena mungkin kebanyakan minum obat juga, di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak akan lari lagi dari panggilan, saya akan menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Dan saat itu langsung nafas saya seperti nyambung lagi. Ya. Dan mulai saat itu saya mulai mempelajari firman Tuhan, saya mulai rajin berdoa, saya mulai rajin baca firman, dan Tuhan juga menyuruh saya untuk kuliah STT. Seperti itu. Dan saya juga saya masuk juga ke kuliah STT, dan Tuhan bilang waktunya untuk kamu melayani. Ya, sebentar Bu Yuli. Pak Karel, tolong di monitor ya. Saya lihat tadi di menit ke-26, mulai kesaksian menit 26. Jadi perkirakan ya sekitar 25 menit lah ya. Ya, menit ke-26. Oke, saya akan bertanya lagi. Coba Bu, ini karena waktunya tidak panjang Bu Yuli. Coba ceritakan waktu sudah sembuh dan Ibu melayani pelayanan pertama untuk pelepasan roh-roh jahat. Apa yang terjadi? Silakan. Ya. Waktunya nggak panjang. Waktu awal saya melayani itu, saya ikut Zoom dengan grup
karunia pelepasan juga supernatural gitu. Saya ikut Oh, Zoom dan di yang sana Pak Prapto itu ya? Pak Prapto itu bukan, kan? bukan, Bukan? bukan. Oh, Jadi saya ikut Zoom di sana dan mulai membantu pemilik Zoom itu, saya anggap itu mentor saya ya. Oke. Saya membantu mentor saya, kami mengadakan doa pelepasan. Pertama kali saya melayani seorang bapak dan di situ dia manifestasi. Oke. Jadi manifestasi ini sangat-sangat menyeramkan untuk saya. Oh, Karena dia dari suara laki-laki dia bisa berubah menjadi suara nenek-nenek. oh, oke. Seperti itu. Dan itu kita alot sekali sampai 1 jam lebih itu nggak mau keluar. Oh, Gitu. oke. Dan roh jahat itu di sini saya tidak menyalahkan metodenya mentor saya, cuman roh jahat ini sebenarnya tidak perlu diajak bicara. Dan akhirnya roh jahat ini bernegosiasi sama kita gitu. Iya, betul. Nah, itu yang saya kurang setuju gitu. Jadi dia bertanya dari mana asal kamu, nama kamu siapa, seperti itu. Kamu harus Oke, oke. keluar, katanya gitu. Tapi roh jahat itu bilang, tidak, saya tidak mau keluar, ini adalah milik saya, katanya Oke. gitu. Dan ternyata dari sana kita mempelajari bahwa kutuk keturunan itu ada. Ya. Gitu. Itu benar-benar, jadi kita jangan tidak percaya bahwa itu tidak ada. Itu ada, benar. Ya, sebentar Bu Yuli. Ini Pak Peter dari Surabaya mau bertanya ini. Silakan Pak Peter, boleh buka mikrofonnya, buka kameranya. Shalom, selamat siang. Ya. Salam jumpa untuk kita semua kawan-kawan seiman. Khususnya Ibu Evangelis Yuli Liao ini kita ketemu kedua kali kemarin di Gepas dan hari ini di Kompak. Saya senang Ibu punya pelayanan seperti itu karena itu yang disebut dengan mengalami Tuhan. Saya sebelum bersaksi saya coba tunjukkan ini aja, nanti Ibu lihat gimana ya. Ini saya punya hasil pelayanan itu. Ini saya tepuk tangan saja dalam pelayanan, orang ini kerasukan. Ya, Pak Peter, boleh dipersingkat karena waktunya nggak Ya, banyak. nah, saya tunjukin aja gitu. Jadi saya ngomong biar ada sedikit hasil gitu bukti. Jadi ini singkat cerita teman-teman, ini bapak ini sudah berkeluarga tapi suka main perempuan. Jadi wanita siapa saja yang kalau dia ketemu pasti akan dia usahakan sampai harus tidur dengan dia gitu. Ternyata laki-laki ini dia berguru ke satu gurunya dan guru itu kasih resep buat dia, kamu supaya perempuan itu takluk kepada kamu. Mohon maaf ya teman-teman, air manimu itu kamu harus pakai dengan baca-baca gosok di mukamu. Kalau kamu ngomong sama satu wanita, pasti wanita itu akan takut. Nah, saya waktu layani istrinya itu bilang suaminya itu kasar sekali sama dia. Akhirnya saya kejar suaminya dan saya melayani. Jadinya seperti itu manifest dan dia bertobat teman-teman. Jadi ibu tetap melayani saja seperti itu dan ibu ini pelayanan yang kayak begini banyak nggak disukai loh, banyak yang nggak suka. Betul. Banyak yang nggak suka. Kenapa mereka nggak suka? Karena mereka tidak pernah mendapatkan pengalaman seperti ini, mengalami Tuhan seperti ini. Kalau ibu 5 tahun sakit, saya 20 tahun. Cuma kalau saya bersaksi orang nggak mungkin akan percaya. Pasti istri dan anak saya dan orang-orang dekat akan ngerti. Nah saya dapat itu sudah cukup lama Bu. Saya udah kelola ini sudah hampir 10 tahun ini. Tapi kalau saya bersaksi, orang bilang kamu jangan kejar-kejar mujizat, kejar itu sumber mujizatnya. Amin. Katanya mengejar Yesus, jangan ngejar mujizat. Lah mujizat sama Yesus itu kan satu. Karena mujizat datang dari Yesus gitu. Jadi memang ibu harus kuat Bu. Amin. Harus kuat dalam penginjilan ini. Gitu. Saya pernah teman-teman mohon izin ya.
mengalami pelayanan orang yang kerasukan, tapi setan yang masuk di dalam orang ini tuh setan itu bisu dan tuli, Bu Yuli. Itu gimana cara melayaninya? Kita ngomong dia cuma kasih bahasa isyarat, tapi Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan bilang begini, kamu cubit dia gitu loh. Saya cubit dia, baru akhirnya dia teriak keluar. Tapi pelayanannya hampir 1 jam gitu. Banyak pengalaman ini. Jadi Ibu tetap semangat saja, saya tetap mendoakan. Saya memang sudah dapat nomor Ibu dari Pak Joko. Mungkin satu waktu saya akan telepon Ibu, kita sharing. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Peter. Ya. Oke, ada lagi yang teman yang bertanya, silakan dibuka mikrofonnya dan bertanya. Ini time belum expire Pak Karel, karena saya lihat tadi dimulai dari menit ke-26, bukan dari menit saya bicara, dari menit Bu Yuli bicara, menit ke-26. Sekarang kan baru 17 menit. Ya, silakan. Bu Yuli, lanjut. Oh, Ya. tunggu. Saya ingin Oh, ya. bertanya. Oke, Pak Andre. Bu. Lanjut. Oke, Pak Big Simpson. Ya, Pak Andre. Ya, Halo. ya, silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu Evangelis Yulia, saya ingin bertanya dari pengalaman Ibu yang mungkin juga saya mengalami, bagaimana melepaskan roh jahat itu. Tapi yang perlu saya tanyakan, karena Ibu pengalamannya luar biasa, pernahkah Ibu mengalami bahwa mengusir roh jahat itu bisa bertahap? Artinya bahwa setan atau roh jahat itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga perlu Ibu pernah melakukan itu bisa tidak sekaligus, artinya ada tahapan gitu. Halo. Karena pengalaman kami itu bahwa untuk mengusir setan itu ada kebersamaan, kesatuan dengan yang ingin hasrat untuk melepaskan itu. Ketika itu kita bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, dia memiliki luar biasa, orang ini memiliki banyak jimat-jimat ataupun benda-benda yang dia kumpulkan dengan luar biasa orang ini, sehingga pada waktu Ya, Pak. itu Pak Bambang, boleh singkat saja, Pak. Karena ya, masalahnya waktunya nggak banyak. ya, Apa pertanyaannya itu aja. Silakan. Ya, singkatnya, apakah Ibu pernah mengalami mengusir setan itu tidak sekaligus keluar saat itu? Jadi ada yang bertahap. Itu aja, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih, Tuhan berkat. Udah, Pak Andre? Ya, silakan. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Buka mikrofonnya, Bu. Oke, Bu Yuli. pertanyaannya bagus sekali ya. Begini, sebenarnya kuncinya itu kita selalu tiap hari itu 24 jam connect sama Tuhan. Itu Yes. kuncinya awal ya. 24 jam saya selalu connect sama Tuhan, apapun yang saya lakukan saya selalu tanya Tuhan. Jadi selama ini saya melayani pelepasan, saya tidak pernah, dan Tuhan sudah janji bahwa saya tidak akan pernah dibiarkan kalah. Amin. Seperti itu. Jadi pernah saya sering mengalami bahwa setan itu begitu manifestasi dia tidak mau keluar. Gitu. Jadi saya sudah bilang saya bakar dengan api Roh Kudus, saya darah Yesus, tapi dia tetap kuat dan dia tidak mau keluar. Terakhir Tuhan bilang pakai pedang Yesua Hamasia. Jadi saya pakai pedang Yesua Hamasia dan itu langsung keluar semua. Seperti itu. Jadi di sini saya yakin bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan itu keyakinan saya dan saya tidak pernah kalah. Itu. Makasih. Iya, tapi Ibu Yuli, ketika itu Ibu lakukan, apakah ada namanya setan atau iblis itu sudah berumur lebih dari umurnya bumi ini? Artinya Iya, dia iya. kuat, ya? Iya, iya. Oke, very good. Ya,
ketika itu Ya, ada ya gini, adakah sebelum pernah sedikit menyerang lagi balik? Pak Gibson, bentar Pak Ya, Gibson, karena iya, pernah saya melakukan itu bersama dengan hambanya, kemudian karena apa namanya hamba setan itu mengatakan, Allah kamu siapa kamu? Kamu itu sama dengan saya, gitu. Jadi sulit untuk mengusirnya, karena iya, ternyata pendeta itu seperti Ibu katakan bahwa kehidupannya tidak sekudus ataupun senantiasa hidup bersama dengan Roh Allah, sehingga dia mengalami kekalahan. Tetapi bersyukur karena kita senantiasa melakukan mengusir setan itu tidak bersendiri, karena kita rencanakan dan kita bersama dengan hamba-hamba Tuhan gitu. Jadi kita bersama, sehingga bagaimanapun pada waktu itu gembala sidang dikatakan oleh setan itu, kamu juga sama dengan saya kan. Jadi sulit untuk mengeluarkan setan itu. Itu kira-kira itu, Bu. Betul sekali apa yang Ibu sampaikan, bahwa kalau kita setelah dipakai oleh Tuhan, maka kita harus dekat dengan Tuhan, Roh Kudus terus menyertainya. Terima kasih Tuhan. iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketika Ibu melakukan pengusiran roh setan atau roh iblis dari tubuh seseorang, apakah itu pernah menyerang balik? Dan jika itu pernah terjadi kepada pribadi Ibu Yuli, apa yang Ibu lakukan karena tidak mungkin dia harus hanya sekali menyerang, mungkin menyerang berkali-kali ya. Ya, terus pertahanan apa yang Ibu Yuli lakukan? Terima kasih. Oke, saya akan jawab ya. Yang pertama tadi, apakah pernah ada setan yang lebih tua umurnya, gitu kan? Dari usia bumi ini, saya tidak pernah nanya-nanya sama setan. Saya tidak mau kompromi. Pokoknya saya bilang, saya perintahkan kamu keluar, kamu harus keluar. Jadi saya tidak peduli siapa yang masuk, saya tidak peduli dari mana, saya suruh keluar, seperti itu. Jadi kita memang harus tegas karena kita tidak mau kompromi sama setan, seperti itu. Nah yang kedua, bagaimana kalau ada serangan balik? Selama ini sebelum berdoa saya pasti protek dulu semuanya, bahkan sampai ke anak cucu saya, selama-lamanya saya protek dulu. Saya minta Tuhan untuk tutup bungkus semua, dan bahkan rumah saya semua saya protek. Jadi serangan balik itu sebenarnya tidak ada, tapi intimidasi ada. Intimidasi ada. Saya melayani seperti ini, banyak intimidasi dari setan-setan, tidak secara fisik, tapi dia masuk ke dalam mimpi saya. Seperti itu. Jadi ada juga salah satunya adalah mimpi ular, tapi dia sudah hancur badannya dan dia tinggal setengah. Seperti saya sering pakai pedang Yesua Hamasia, jadi dia sudah hancur badannya. Dan dia bicara seperti ini, kamu akan menerima balasan, saya akan membalas kamu. Dia hanya seperti itu, tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan mau saya ada di dalam pelayanan ini, maka Tuhan pasti protek saya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Bu Yuli, waktunya tinggal, saya lihat tinggal 4 menit lagi ya. Oke, Bu Yuli, saya penasaran. Ibu Yuli selalu bilang pedang roh, pedang Yesua Hamasia. Bisa dijelaskan kepada kita semua, apa maksudnya itu, pedang roh? Silakan. Bukan pedang roh. Kalau pedang roh itu adalah firman Tuhan. Tapi saya memakai pedang Yesua Hamasia itu. Oh ya, pedang Yesua. Memakai, ya. Waktu itu saya diajarkan mentor saya juga. Ini adalah jurus terakhir kita membasmi. Kalau memang dia tidak mau keluar, kita pakai ini, katanya gitu. Dan dia mengajarkan alangkah baiknya kalau kita bicara itu pedang Yesua Hamasia itu dengan bahasa Yunani. Jadi saya menggunakan Makaira Yesua Hamasia, saya tancapkan di atas kepala siapa, misalnya namanya siapa, gitu kan, ibu siapa. Dan itu dia langsung manifestasi, itu dia keluar semua, muntah, bahkan dia teriak-teriak. Seperti itu. Jadi beda. Tapi saya sebelum itu saya pasti minta izin Tuhan dulu bahwa saya menggunakan pedang ini. Gitu. Iya, terus bagaimana Ibu Yuli mengetahui seseorang itu ada roh lain atau setan? Ya, jujur saya nggak tahu, tapi Tuhan pasti bicara.
Oh iya, Ada sesuatu, iya, itu saya selalu, bahkan mereka bilang, kok ibu tahu saya nyimpen ini, kok ibu tahu saya begini. Sebenarnya saya nggak tahu, tapi Tuhan yang kasih tahu, gitu kan. Saya bilang, oh ibu ada yang ini ya, ibu begini ya. Oke, Iya, oke. iya, katanya gitu. Seperti itu, Pak. Ya, Ya, oke. terus saya lanjutkan lagi, Bu. Jadi kalau setan Oke, sama Pak ibu Bambang, takut. satu pertanyaan terakhir ya. Ini waktunya Ya, sudah ya, habis. Ya, silakan. ya, pertanyaan terakhir. Kalau setan ke ibu sudah jelas takut ya, artinya tidak berani. Tapi yang perlu saya tanyakan, bagaimanakah mungkin atau mungkinkah setan itu kembali kepada yang disembuhkan ibu? Ya, itu tergantung ya Pak. Saya sebelum melakukan pelepasan, saya selalu bicara, saya selalu jelaskan bahwa setelah saya melakukan pelepasan, barang-barang yang seharusnya dimusnahkan harus dimusnahkan dan Ya, seharusnya diisi dengan firman, seperti itu. Ya, Orang itu harus tetap isi dengan firman dan berdoa dan menundukkan diri di hadapan Tuhan. Jika dia bilang, oke, saya mau melakukan, baru saya adakan pelepasan. Gitu. Dan saya akan kasih tahu resikonya kalau misalnya kamu tidak melakukan apa yang saya katakan, maka kamu bersiap untuk akan kembali lagi dimasuki dan oh, bahkan lebih ya. jahat dari itu. Seperti itu, Pak. ya. ketika ibu melawan secara roh, berarti ibu mengenal iblis atau setan itu secara roh juga. Tentu ibu melihat secara roh atau bagaimana? Oh tidak, saya tidak melihat. Jujur saya katakan saya tidak melihat saat saya melakukan pelepasan, Tuhan akan bicara. Tuhan akan bilang, waktu itu pernah setelah saya melakukan pelepasan, saya pikir udah selesai kan. Tapi Tuhan bilang masih ada. Saya nanya di mana Tuhan? Di bagian tenggorokan. Dan saat itu saya arahkan perkataan saya, perintah saya ke bagian tenggorokan. Saya bilang, roh jahat yang ada di tenggorokan, saya perintahkan engkau keluar. Baru setelah itu Tuhan bilang, oke, sudah bersih. Seperti itu. Jadi saya dituntun dengan suara Tuhan, bukan dengan penglihatan. Apakah kemana perginya roh itu setelah ibu usir? Apakah ke angin ini atau Betul, Pak. atau ke neraka? Dia pergi ke restoran, Pak. Saya Habis dihajar, Pak, jadi pergi Kemana? makan. Mau pergi, mau nggak pergi itu nggak penting itu. Di gua, Pak. Iya, iya. Artinya begini loh Pak Andre, Iya, iya. mana tahu Yang pergi penting kita usir lah, mau pergi mau enggak, pokoknya saya hancurkan Habis dengan dia pedang. habis gitu. perang kalah jadi dia lapar ke restoran itu, Pak. mana tahu Mangsanya banyak tuh. ke manusia lain lagi gitu kan? Nah, ke manusia lain lo takutnya kan? ya, Kena yang lain gitu. ya. Ya. Saya perintahkan mereka untuk saya perintahkan engkau untuk kembali ke neraka. Saya selalu bicara Itu seperti dia, tempatnya di neraka kan? Betul Ya. juga. Gak boleh ke restoran ya, Ibu. Jangan ke restoran. Ya. Menurut Ya, ya. pengalaman Ibu, ini yang saya persoalkan itu anak Ibu yang menyembuhkan orangnya Pak itu. Bambang, Orang itu. terakhir Pak Bambang. Iya. Terakhir, saya sudah bilang terakhir. Kenapa Satu ini? menit saja sama Ibu Yuli, 1 menit. Bu Yuli kalau melayani wanita saja atau laki-laki juga? Laki-laki juga lah Pak, kasihan Oh, juga saya tanya Pak. satu lagi, Bu, sudah terjawab. Kalau orang yang merokok, mabuk, judi, tapi dia bisa ngusir setan, ini hamba Tuhan. Menurut Ibu gimana? Itu otoritas Tuhan ya. Saya tidak mencampuri ke sana. Mungkin juga Tuhan pakai orang itu, nanti suatu hari orang itu akan berubah. Tapi Yes, itu yes, otoritas yes. Tuhan untuk kasih dia karunia itu. Saya Ya. tidak tahu itu. Oh, betul. Betul. Very good. Karena The boleh best gini, answer. pernah satu waktu, ini pengalaman terjadi, saya alami itu. Ada seorang ibu, Pak cewek, Peter, terakhir Pak Peter ya. ya terakhir, satu menit lagi aja Pak. Wanita ini sakit, lalu sudah sampai seminggu tidak sembuh. Kemudian, tapi dia ini dari Kedar. Terus mereka sepakat panggil pendeta. Waktu pendeta baru datang masuk di pintu mereka, wanita itu, setan yang ada sudah mulai ngomel, itu hamba Tuhan itu, kamu datang buat apa? Kamu sama aja dengan saya. Kamu kan ada punya piaraan di sana, di sini. Disebutkan semua tuh. Kamu sudah punya istri kan? Akhirnya pendeta itu nggak berani berkhotbah, langsung pulang. Nggak berani layani dia Tuhan. Jadi itu pengalaman teman-teman bagi saya. Akhirnya yang tadi Ibu Yuli bilang 1 kali 24 jam kita terkonek dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan.
Amin. Bukan kepada Tuhan. Ini pengalaman-pengalaman ini Bu Yuli dapatkan, saya juga punya itu. Saya udah kelola ini mau menjalan 10 tahun ini. Sampai saya juga sudah mau berhenti gitu, karena capek, kelelahan. Tapi ya tidak bisa hilang gitu, tetap dijalankan terus. Terima kasih Pak Andre waktunya. Oke, makasih Bu Yuli ya. Terpaksa saya cut ini. Ya, karena Bu Yuli juga ada acara tadi sudah pesan sama saya, dia ada acara, dia harus melayani tempat lain. Jadi mohon maaf bukan saya ya. Karena waktunya yang Bu Yuli sudah pesan sama saya hanya punya waktu nggak banyak. Dan saya pesankan, saya ambil kesimpulan dari apa yang Bu Yuli dapatkan ya. Tidak mudah untuk dapat karunia itu. Perlu relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga dia bisa mendengar suara Tuhan ya. Apa dulu yang diserang atau apa-apalah. Itu kan harus ada relasi dengan intim dengan Tuhan. Bu Yuli pernah 5 tahun sakit. Jadi poinnya yang saya ambil ini. Bangun pagi dengan sehat dan segar. Bagi Anda semua adalah hal biasa. Namun bagi orang yang sakit, itu adalah sebuah mujizat loh. Kehadiran orang tua yang memperhatikan dan mengasihi kita semua. Bagi kita adalah hal yang biasa dan sewajarnya lah. Namanya orang tua kan. Namun bagi anak yatim piatu, ya, itu sesuatu hal yang betul-betul luar biasa. Karena anak yatim piatu kan ayah ibunya kan sudah meninggal. Ya. Itu suatu anugerah bagi anak yatim piatu. Maka teman-teman, sadarlah semua hal yang biasa dan sewajarnya itu sebetulnya adalah mujizat dan anugerah untuk kita. Problemnya apakah kita menyadari atau enggak? Ada kebaikan yang memberkati hidup kita yang seringkali tidak pernah kita sadari. Karena firman-Nya berkata, Mazmur 106 ayat 1 berkata apa? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Dalam hal baik, hal besar, maupun hal yang kecil, maupun hal yang biasa, ataupun istimewa dalam segala hal. Bersyukurlah. Jika Anda tidak mengerti dan bersyukur, maka Anda itu tidak akan pernah menyadari kebaikan Tuhan yang telah Anda terima. Jika Anda tidak mengerti, bersyukur, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Selamat beraktivitas, teman-teman. Terima kasih, Bu Yuli. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Karel. Ya, terima kasih semua Bapak dan Ibu-Ibu. Karena waktunya juga yang membatasi kita dalam link Zoom ini. Jadi kalau ada yang ingin mau bertanya dan konsultasi ya, silakan langsung ke Ibu Yuli ya. Mungkin nomornya bisa minta di Pak Andre ya. Ini sebenarnya menarik. Kalau kita berbicara sehari penuh juga tidak akan habis-habis ya. Nggak akan habis, jadi kita betul. di sini. Ya. Kalau mau berbicara konseling bisa dengan Ibu langsung ya. Nomornya bisa minta di Pak Andre. Oke. Kita teruskan pada sesi yang kedua. Oke, makasih Bu Yuli. Nanti sesi kedua nanti saya akan undang lagi, terserah Bu Yuli kapan ada waktunya. Saya tahu waktunya benar-benar lah mepet banget untuk Bu Yuli ini. Oke, makasih Bu Yuli.